Perjanjian Giante merupakan peristiwa yang menandai pecahnya Mataram Islam. Awal mula kisah perpecahan kerajaan di Jawa ini bermula dari pertingkaian antara keluarga yang disebabkan oleh politik adu domba VOC. Konflik saudara tersebut melibatkan Paku Buana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sabernyawa. Berdasarkan silsilahnya, Paku Buana II adalah raja pendiri dari Kasunanan Surakarta, dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang merupakan sama-sama putra dari Amangkurat IV. Sedangkan Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat IV atau lebih tepatnya ialah keponakan dari Paku Buana II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said sendiri meminta haknya sebagai pewaris tata Mataram yang diduduki oleh pamannya, yakni Paku Buana II. Alasan utamanya ialah bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Oleh karenanya, Pangeran Arya Mangkunegara lah yang seharusnya menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat IV. Namun, karena Pangeran Arya Mangkunegara sering menentang kebijakan VOC, akhirnya berimbas harus diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. VOC pun kemudian menaikkan putra Mangkurat IV lainnya, yakni Pangeran Prabu Suyasa, sebagai penguasa Mataram selanjutnya dan bergelar Paku Buana II. Ketika Paku Buana II memimpin Mataram Islam, ia memindahkan ibu kota kerajaan tersebut dari Kartasura ke Surakarta pada 17 Februari 1745. Perpindahan tersebut terjadi setelah Keraton Kartasura hancur akibat adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Mas Gerandi atau Sunan Kuning pada 1742 dan mengakibatkan Istana Mataram Islam di Kartasura rusak. Hal ini semakin memperkuat Raden Mas Said ingin merebut tahta Mataram Islam dari pamannya Paku Buana II. Karena memiliki tujuan yang sama, akhirnya Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta Mataram Islam dari Paku Buana II yang dibantu oleh VOC. Pada 20 Desember 1749, Paku Buana II wafat. Kekosongan pemerintahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sebagai raja baru Mataram Islam. Mengetahui hal tersebut, maka VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa dari Mataram Islam. Karena sebelumnya Paku Buana II wafat, ia memberikan wewenang pengangkatan raja baru kepada VOC. Situasi memanas ketika VOC mengangkat putra Paku Buana II, Raden Mas Surjati, menjadi Raja Mataram Islam dengan gelar Paku Buana III. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan kepada VOC dan Paku Buana III. Untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC kemudian menyusun siasat adu domba kepada kedua tokoh tersebut. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Politik adu domba yang dilancarkan VOC membuahkan hasil. Pada 1752, terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk berunding dengan Pangeran Mangkubumi. VOC membujuk Pangeran Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang oleh Paku Buana II. Pada 22-23 September 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Paku Buana III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Gelar yang akan digunakan, kerjasama VOC dengan Kesultanan.
Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapatkan setengah wilayah Mataram Islam yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwana I.